Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih berkah dalam. Apa kabar semuanya? Salam sehat dan sukacita selalu. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, pada edisi kali ini saya hendak mengulas atau membahas sebuah pertanyaan yang cukup menarik dan seringkali muncul di tengah-tengah kita, yaitu kemanakah jiwa yang sudah meninggal dunia? Ketika seorang manusia jiwanya meninggalkan badan dan tubuh jasmaninya, kemanakah jiwa tersebut? Sebuah pertanyaan yang sangat menarik, bahkan terkadang masih menjadi misteri bagi kita semua. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, ada sebuah mitos atau tradisi yang mengatakan atau yang menceritakan kepada kita bahwa sesaat setelah jiwa seorang pribadi itu meninggalkan badan atau tubuh jasmaninya, maka pada saat itu jiwanya masih ada di dunia ini, masih ada di sekitar lingkungannya, baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan pergaulannya selama 40 hari. Karena ada yang mengatakan bahwa jiwa tersebut masih akan mengunjungi pribadi demi pribadi orang-orang yang ia cintai dan ia kasihi, untuk sekedar pamit, untuk sekedar mungkin mengungkapkan atau menyampaikan sebuah rasa rindu atau sebuah rasa terakhir kalinya mengalami perjumpaan, karena setelah itu mereka akan terpisah sampai selama-lamanya. Apakah benar demikian? Nah, kita mau membahas dari sudut pandang iman kita. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, Santo Agustinus pernah mengajarkan bahwa sesaat setelah jiwa itu meninggal, setelah jiwa itu meninggalkan badan dan tubuh jasmaninya, maka pada saat itu jiwa ini langsung mengalami pengadilan terakhir. Jiwa ini akan mengalami pengadilan khusus di hadapan Allah. Sebagaimana itu juga ternyata tertulis di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Bagaimana ketika itu Yesus menceritakan tentang kisah antara Lazarus dan orang yang kaya itu. Yaitu apa? Ketika Lazarus dan orang kaya itu meninggal dunia, pada saat itu pula jiwa Lazarus dan orang kaya ini langsung masuk ke alam rohani, ke alam yang abadi. Yaitu Lazarus berada di pangkuan Abraham, artinya dia menikmati kedamaian kekal, menikmati kebahagiaan kekal. Sedangkan orang kaya itu langsung mengalami penghukuman terakhir, atau ia mengalami penderitaan kekal dan abadi. Itu artinya bahwa jiwa seseorang yang telah meninggal dunia itu langsung menghampiri tahta Kristus, dan di situ ia mengalami pengadilan khusus atau particular judgment. Setiap pribadi akan mengalami particular judgment atau pengadilan khusus, dan di saat ia mengalami pengadilan khusus itu, maka ia harus mempertanggungjawabkan semua sesuai dengan perbuatannya, sebagaimana tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 17. Di sana dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi jawaban atas pertanyaan kemanakah jiwa yang telah meninggal dunia, jiwa yang meninggalkan badan dan tubuh rohaninya dari dunia ini, yaitu ia akan langsung menghampiri tahta Allah, dan di sana ia akan mengalami sebuah pengadilan khusus atau particular judgment, dan di sana dia akan diadili sesuai dengan perbuatannya. Ia akan mempertanggungjawabkan imannya serta buah-buah roh di dalam kehidupan. Dan seketika itu pula ia akan diputuskan atau ditetapkan apakah kemudian ia akan masuk ke dalam kebahagiaan kekal yang kita kenal dengan surga, atau ia akan mengalami penderitaan kekal yang kita kenal dengan neraka. Selain itu,
juga bisa saja ia akan masuk ke dalam api penyucian. Bagaimana kriteria dan syaratnya? Ia akan masuk ke dalam surga ketika ia dipandang dan dinilai layak sepenuhnya oleh Allah. Ia mengalami kekudusan. Hidupnya selama ini begitu kudus, begitu saleh, dan tanpa noda dosa sedikit pun. Karena surga itu begitu suci dan mulia. Maka ketika ia diperkenankan masuk surga, itu berarti ia telah mengalami sebuah kondisi penuh dengan kekudusan tanpa noda sedikit pun. Sedangkan bagaimana sebuah jiwa itu akhirnya masuk ke neraka, yaitu ketika ia mati di dalam keadaan belum bertobat, dalam keadaan dosa berat, dan ia jauh meninggalkan kasih Allah. Sedangkan bagaimana ketika ia harus masuk api penyucian? Ketika jiwanya belum sepenuhnya kudus 100%, belum sepenuhnya tanpa noda dosa sama sekali, maka api penyucian adalah sebuah tempat atau sebuah kondisi di mana jiwa ini harus mengalami pemurnian itu, harus mengalami pengudusan itu terlebih dahulu, sehingga ketika ia dipandang layak masuk ke surga, benar-benar ia tanpa noda dosa sama sekali. Itulah keadaan dan keputusan di mana particular judgment atau pengadilan khusus ini dilakukan bagi sebuah jiwa. Ajaran iman kita menyebutkan nanti pada akhir zaman itu ada general judgment atau pengadilan umum, sebagaimana tertulis dalam Lukas 8 ayat 17, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Itulah pengadilan umum atau general judgment, ketika semua orang akan dikumpulkan dan mereka akan dihakimi di hadapan semua manusia, dan semuanya diumumkan di hadapan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, demikianlah penjelasan singkat tentang kemanakah jiwa setelah ia meninggal dunia, setelah ia meninggalkan badan dan tubuh jasmaninya di dunia ini. Untuk edisi selanjutnya, kita akan membahas secara lebih detail tentang api penyucian. Tuhan memberkati.